Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Johan untuk mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Daniar selaku pengajar praktik Sekolah Guru Penggerak Angkatan 11 yang pada hari ini mendapatkan tugas mendampingi saya mendampingi individu yang kedua. Dan terima kasih yang saya hormati juga teman-teman guru SD Negeri 1 Gunung Sugi yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa membersamai acara ini. Tidak lupa Bapak dan Ibu, mari kita selalu saling agungkan kemarifatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak lupa puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, di sini saya mohon maaf meminta waktu sebentar untuk pendampingan ini mengganggu waktu Bapak Ibu beraktivitas pembelajaran, jadi mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Oke, langsung saja di sini izin Bu Daniar. Iya. Ya, seperti yang Ibu Daniar tadi sampaikan bahwasanya di sini saya akan melakukan pendampingan atau wisata PI yang kedua terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 1 Gunung Sugi tanggal 10 Agustus 2024. Ya. Langsung saja Bapak Ibu, ini perlu kenalan lagi nggak saya? Ya, dilewati saja lah, udah kenal ya. Langsung saja kita ke poin berikutnya. Nah, tujuan dari kegiatan diskusi hari ini yang pertama adalah peserta dapat melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Ya, jadi tujuan diadakannya pendampingan ini adalah peserta dapat melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Nah, sebelum kita nanti panjang lebar terkait dengan visi sekolah, saya ingin menampilkan salah satu puisi, ya, Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Ya, kita akan saksikan bersama, banyak cerita, banyak hal yang ada di sana. Ya, kita saksikan sejenak. Nanti ada banyak referensi di sana. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Meriah, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meriah itu. Aku mendengar lagu Fajar Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi padang-padang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klaten, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau
aku mendengarkan pangkur tawaran, bukan lagi pangkur tawaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengarkan lagu Olesya dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesya. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka! 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 Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Luar biasa. Ya, setelah mendengar dan menyaksikan puisi, ya, aku melihat Indonesia. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang ada di pikiran Anda? Ya. Nilai yang terkandung di dalam puisi itu Bapak dan Ibu, ya. Dalam puisi ini Bung Karno mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu di laut, ya, di sawah, gunung, udara, bahkan semuanya, yang dilihat apa? Indonesia. Dari rangkaian banyaknya cerita, Bung Karno dalam puisi ini membangkitkan, ya, mengorbankan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Sama halnya kita ketika melihat sekolah kita, Bapak Ibu. Perbedaan apapun mendengar suara dari teman-teman guru, ya, yang ada di sini, sama. Ketika kepala sekolah itu melihat itu, yang ada dalam pikiran seorang guru atau kepala sekolah adalah SD 1 Gunung Sugi. Bukan cerita si A, suara si B, bukan suara si C, tapi suara SD 1 Gunung Sugi. Nah, itulah awal muasalnya kita bagaimana merumuskan untuk memajukan sekolah. Semuanya dasarnya dari SD 1 itu sendiri. Dari mana? Dari suara-suara yang ada. Gambarannya seperti itu. Ya, sekarang saya sampaikan apa itu visi. Bapak Ibu tahu visi apa? Tahu lah, ya. Ya. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi tentunya di dalam sekolah itu harus memiliki visi misi. Termasuk kita, Bapak dan Ibu. Guru itu harus punya visi. Kalau hanya sekedar datang ke sekolah terus menyelesaikan kewajiban ngajar terus pulang tanpa adanya tujuan,
Tanpa adanya konsep visi ini, ya kita akan menjadi sesuatu hal yang tidak punya ujung, nantinya tidak ada tujuannya. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Jadi Bapak Ibu juga ketika sudah membentuk apa visi kita, yaitu mari ketika kita akan melakukan sesuatu, yang kita lakukan apa, yang kita pikirkan. Visi kita apa ya? Kembali lagi, apakah kita sudah keluar dari visi atau masuk di dalam visi itu? Penting di sini. Maka Bapak dan Ibu, teman-teman kita semuanya, ayo visi kita dijelaskan dulu. Apa visinya, baru kita berbuat. Nah, setelah itu, mengapa visi itu penting? Ya, tentunya nggak mungkin kalau nggak penting visi itu perlu dibuat. Nah, pentingnya di mana? Yang pertama, memberikan arah yang jelas dan memotivasi seseorang untuk terus bergerak maju. Ya, dari sini kita arahannya dari visi itu. Yang kedua, membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Mau diapakan ini? Mau dibuat apa ini? Digambar apa? Dibentuk apa? Dari visi itu sendiri. Yang ketiga, sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjajahan untuk mencapai tujuan. Sebagai penunjuk arah kompas kalau di pramuka, kita harus ke sana. Oh iya, ternyata saya salah arah, balik lagi ke sana untuk menuju arah yang tepat. Dan yang keempat, harapan yang kita inginkan terwujud di masa depan. Ya, bukan hanya di sekolah Bapak dan Ibu, di dalam keluarga pun ketika kita punya visi yang sama dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, saya yakin menjalani kehidupan akan lebih mudah, lebih berdampak karena ada komitmen, ada visi yang kita bangun. Nah, seperti itu. Ya, dari cerita yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, ini ada kalimat rumpang. Ya, di sini sudah saya siapkan. Bapak Ibu boleh buka HP-nya, ketik link ini atau boleh langsung di-scan. Nanti di sana Bapak Ibu akan diarahkan ke pertanyaan itu. Yang pertama adalah kita mimpikan murid-murid yang seperti apa di sekolah kita itu. Silahkan di sini juga boleh di scan atau diketik https://2 kalimat rumpang P12 HPI 2. Silahkan. Ya, yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik dan seterusnya. Sudah muncul belum? Sudah ya, coba saya munculkan, ada di sini. Oke. Ada. Langsung klik aja di sini. Harus keluar. Google-nya tadi mana? Google Chrome. Kebuka nggak Bapak Ibu? Ada? Bukan yang ini tadi ya. Saya ulangi. Ini udah ya, udah HTTPS ya. SID kalimat rumpang. Ini langsung ketik yang SID ya. Nah, kalau enggak saya scan-kan di sini boleh. Ada. Continue with Google ya. Terus Continue. ya. Sudah kebuka?
Silakan Bapak Ibu. Di sini tidak ada jawaban benar salah. Kodenya. Jadi menurut Bapak Ibu ini jawabannya apa? Ya, ini lengkapi kalimat rumpang yang harus kita isi. Ada bisa Bu Tira? Ada kode-kode referral itu dia. Ini punya Ibu sendiri nih dari. Bisa. Keluar Bu, coba keluar, tak scanin di situ coba. Bisa kan? Bisa. Harusnya bisa karena udah saya coba. Sini bawa sini, scannya mana? Google, dari Google kan ada Google Foto, itu ada, nah, di atas ya, diisi. Ini ya? Yes. Sekarang Bu, sekarang ya, mulai silahkan. Nanti akan saya tampilkan di sana jawabannya apa. Tapi setelah saya lanjutkan ke materi itu, karena waktu kita nggak banyak. Oke, silahkan diisi terlebih dahulu. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang pinter, yang apa, gitu. Silahkan. Coba kita memimpikan murid. Bisa Bu Tiara? Sudah? Bisa. Sudah. Ya, tidak sama jawabannya mestinya, karena setiap orang pasti memiliki impian yang berbeda. Tapi kalaupun toh sama, juga nggak salah, itu kan? Contohnya itu tadi, kita memimpikan murid yang pandai, misalnya, yang ramah, yang apa, gitu, terserah. Ya. Ya, nanti jawaban Bapak Ibu akan muncul di slide yang saya tampilkan. Nggak ada yang salah. Namanya ada nama. Sengaja emang saya kasih nama. Tapi nanti emailnya kan ketahuan oleh saya. Ketahuan ya. Iya. Mengisi kalimat rumpang dengan Kita memimpikan murid yang kita percaya bahwa dan lain sebagainya. Ingat ya, nggak ada yang salah jawabannya. Kok nggak usah takut nanti kita ini dia. Nggak ada. Selesai, kirim. mengisi kalimat rumpang Belum. dengan Nanti jawabannya saya share ke Bu Daniel nanti. Iya, silakan. Bendang. Kok lupa nggak beli minum ya? Beli dong. aqua, gelas. Itu tak ganti ya.
Kayaknya keinginannya panjang-panjang kayaknya. Cita-citanya banyak. Iya, cita-citanya banyak gitu kan. Sudah, wis Pak Erpan sudah langsung selesai. Oke, Pak Erpan satu, kita coba cek dulu Pak Erpan ya. Iya. Ini Pak Erpan. Mana Pak Erpan? Oh, prestasi. Udah ketahuan duluan ya. Oh, Udah ya nggak duluan. apa-apa, nggak apa-apa. Calon generasi bangsa yang baik. Panjang banget ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa panjang betul ya kan. Mereka adalah amanah dari orang tua. Oh, oke. Siapakah orang kedua yang akan menyusul Pak Erpan? Ya. Nih Bapak dan Ibu, saya kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berakhlak baik, itu kata Pak Erpan pertama ini. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah calon generasi bangsa yang baik, nah, yang gitu kan. Oke, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, gitu kan. Lanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa panjang ya, mereka adalah amanah dari orang tua ya, yang harus dididik untuk menjadi generasi penerus bangsa. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dengan baik agar tercapai visi dan misi pendidikan. Yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita adalah bagian dari pendidikan yang berkolaborasi, saling melengkapi untuk mencapai suatu pendidikan yang baik. Itu dari Pak Erpan. Terima kasih Pak Erpan sudah luar biasa menjawab kalimat rumpang yang disajikan. Teman-teman yang lain boleh sambil jalan ya. Nanti hasil akhirnya tak share Pak. Waalaikumsalam. Pak Erpan, oh silahkan. Ya, jadi seperti ini yang kita tampilkan. Sekarang sekaligus kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Ya, sambil teman-teman mengisi, kita udah ada contoh dari apa Pak Erpan tadi satu. Sekarang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ya,
sedikit karena memang visi kita itu juga ada di sini Bapak dan Ibu. Tanpa adanya pemahaman tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, kita tidak mudah untuk membuat visi. Ya. Sudah Bapak Ibu? Pak Eko sudah? Sudah. Gak usah susah-susah. Ini bukan ujian mau masuk akpol ini. Enggak apa-apa, enggak. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, dalam perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ini Bapak Ibu, ada yang namanya inquiry apresiatif. Ya, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, ya, melalui pendekatan IA atau apa ini kalau kita kenal? IA itu bacaannya apa? IE apa II? IE. Ya, itulah ya. Dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang positif yang telah dilakukan, ya. Mencari cara bagaimana hal positif tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan positif. Jadi, kalau kita sudah mempelajari atau tahu inquiry apresiatif itu ternyata perubahan, manajemen perubahan yang diawali dari kekuatan, maka kita akan mencari hal-hal yang positif. Positifnya dari kegiatan, dari anak-anak kita di apa? Di kelas kita itu ada apa saja. Tidak berpikir bagaimana di kelas saya nggak ada ini, di kelas saya nggak ada itu. Tapi berpikirnya di situ bagaimana di kelas itu ada apa. Oh, di kelas saya ternyata ada meja 20, ya gunakan meja 20 itu dulu. Jadi nggak perlu kita nuntut Pak Kepala Sekolah atau Bu Kepala Sekolah, meja saya cuma 20, saya nggak bisa belajar, nggak gitu. Tapi berdasarkan kekuatan dulu, ya. Terus anak-anak kita di kelas itu pintar matematika, atau pintar IPA, atau pintar olahraga, kekuatan itu dulu yang kita kembangkan. Nggak usah cari yang nggak ada. Selanjutnya, nah, dari inquiry apresiatif tadi kita memiliki pola yang sudah dibuat atau disusun melalui yang namanya bagja. Bagja itu kalau bahasa Sunda itu katanya karena saya bukan orang Sunda ya, itu bahagia, ya. Bagja, BAGJA. Bagja ini bukan hanya sekedar tulisan bagja, tapi ternyata ada maksud dan tujuan untuk memudahkan kita mengingatnya. B itu apa, A itu apa. B yang pertama ini buat pernyataan, pertanyaan ya. Terus yang kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, A yang terakhir atur eksekusi. Nah, dari sini, dari bagja inilah kita menuntut untuk bisa masuk dalam kekuatan positif yang dimiliki sekolah itu atau kelas itu atau diri kita sendiri. Secara lingkup kecil diri kita sendiri. Kita kuatnya apa? Kita bisanya apa? Cari dulu kekuatan. Nggak usah berpikir, wih, saya suruh ngajar bahasa Inggris, terus saya harus bisa berkomunikasi secara luas dengan orang lain. Bukan itu. Bisanya apa dulu? Kalau baru bisa I love you dulu disampaikan di kelas. Kan gitu kan? Kekuatan itu dulu yang disampaikan. PJOK, saya bukan orang PJOK, saya nggak bisa. Bukan itu. Kita lihat, kita bisa apa dari itu. Ya, tuh. Terus apa lagi? Nah, inilah yang dimaksud dengan bagja yang kita buat tadi. Di sini buat pertanyaan utama. Terus yang saya buat apa pertanyaannya? Apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Itu yang saya buat. Terus daftar tindakannya ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekolah dengan melakukan in-house training dan lain sebagainya. Ya, terus lewat
Nah, tadi B, sekarang A. Ambil pelajaran. Ya. Jenis pertanyaan yang saya berikan di sini, apa yang harus dilakukan warga sekolah untuk mewujudkan generasi unggul? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mendukung terciptanya generasi unggul? Terus ini tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah demi terciptanya sinergitas, demi terwujudnya generasi unggul, ya, dan seterusnya. Terus G, gali mimpi. Pertanyaan yang timbul yang saya sampaikan di sini adalah apa hal positif yang didapat pihak sekolah saat mampu menciptakan generasi unggul, dan seterusnya. Ini juga sama, daftar tindakannya seperti itu. Ya, lanjut lagi. C, jabarkan. Apa yang kita perlu jabarkan, yaitu langkah-langkahnya seperti apa, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan generasi unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oh, lanjut. Ini tindakannya sama dengan yang pertama tadi. Baru yang A yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang dapat mengarahkan dan mengatur strategi dalam mewujudkan generasi unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Apa indikator keberhasilan dalam penerapan visi sekolah yang unggul tadi? Ini tindakannya, ya. Terus masuk ke visi dan misi SD Negeri 1 Gunung Sugi. Ya, kalau sudah kita belajar inquiry apresiatif tadi diterapkan melalui langkah-langkah Bagja. Apa tadi Bapak Ibu Bagja? Buat pertanyaan. Buat pertanyaan utama. Terus ambil pelajaran. Iya. Itulah ya. Nanti tahu lah ya. Oke. Terus apa? Nah, visi sekolah mewujudkan peserta didik yang sikap. Sikap itu apa Bapak tadi? Sikap. Itu sikap sama dengan Bagja tadi. Singkatan tapi punya makna di situ, bukan cuma asal sikap aja. Sikapnya kita kan gini ya, dirangkul apa itu ya. Ya. Nah ini santun, intelektual, kreatif, energi dan seterusnya. Tuh. Visi ini bisa kita buat sebelum melakukan ini. Apa yang dilakukan? Yaitu tadi inquiry apresiatif, mencari keunggulan-keunggulan, mencari kekuatan-kekuatan di sekolah untuk bisa mewujudkan visi ini. Nggak tahu-tahu langsung ditulis saja, ya kan? Wah, nanti giliran mau mewujudkannya kerepotan. Oke. Nah, visi sekolah, misi sekolah. Salah buat warna saya, di mata agak tajam warnanya ternyata. Ya, menciptakan generasi yang beriman, berakhlak dan berilmu. Ya, itu misinya. Menciptakan generasi yang memiliki kepercayaan yang tinggi dalam belajar guna mencapai prestasi yang lebih tinggi dan seterusnya lah ya. Itu. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu prakarsa perubahan diri. Setelah saya buat visi, terus ada misinya, inilah prakarsa yang ingin saya lakukan. Prakarsa perubahan itu seperti apa ya? Kita akan berbuat apa? Ini yang akan saya lakukan. Ide apa yang ingin saya kembangkan ini? Ya, mengembangkan kreativitas dan semangat belajar siswa melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Gitu. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu, satu lagi kerjakan. Ya, ini. Nih, pertanyaan pemantiknya. Apa visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita diinginkan kita? Apa visi sekolah tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain dan seterusnya.
Silahkan ketik ini atau di barcode aja. Barcode lagi. Barcode aja. Silahkan. Nanti kita akan lihat juga. Langsung di sini nggak apa-apa, Bu. Ke sini coba. Saya bantu. Udah barcode-nya. Aduh, ketutupan ya. Tutupan ternyata. Nggak bisa. Nggak bisa nutup. Ya. Apa? Nah, silahkan. 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 pertanyaan terkait dengan visi tadi ya. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah mewujudkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain? Yang ketiga, yang C, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Yang D, jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Guru siang. Ganti-ganti. Minum, Bu. Iya, iya. Kasih, Pak. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Singkat saja. Nggak ada yang benar salah, yuk. Ini pakai perasaan itu kira-kira seperti apa? Perasaan Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang lihat di sekolah selama ini itu seperti apa? Ibu, Pak. Berandanya jalan barang. Jalan barang. Tapi udah masuk semua ya? Udah bisa masuk sini semua ya? Oke. Yang sudah? Nggak apa-apa Pak Irfan. Saya lagi ya. Nggak apa-apa. Kok pada ragu mau ngirim sih, tinggal klik kirim gitu loh. Nggak saya bacakan deh, nggak saya bacakan, nanti tak kirim aja ke gurunya langsung.
Visi sekolah sudah berpihak kepada murid, ya. Sedikit berpihak. Visinya udah ini, udah sesuai. Maksudnya penerapannya tuh ya. Gimana ya? Mungkin perlu penerapan visi perlu ditingkatkan kembali, itu aja mungkin ya bahasanya. Penerapan visi sekolah Sudah Pak Ervan nih kayaknya. Tapi nggak dipencet-pencet kirim nih kayaknya ini. Iya tuh kan masuk tuh kan. visi sekolah Masih utuh biar Pak Eko dulu. perlu ditingkatkan kembali. Agar menjadi lebih maksimal untuk masa depan, untuk yang akan datang. Jika bisa sudah pada murid, lakukan apa? Apa sih yang bisa dilakukan? Ya, kalau tadi kan visinya itu ada yang berakhlak ya. Berakhlak berarti apa penerapannya? Berakhlak berarti sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah. Ya, santun berarti kalau santun apa? Kirim. Santun Enggak tak baca kok Pak Ervan, serius nah. Enggak saya baca. Ini saya langsung kan ngaku sini. setiap Iya. bisa penerapannya sebetulnya sederhana, simpel aja gitu. Cuma 4 kok pertanyaannya. 1, 2, 3, 4. Iya cuma 4 ya. belum dikirim juga sama dia. Udah. Kalau tadi kirim si Ervan mau ngirim juga gitu kan. Nggak apa-apa nggak tak kirim. Nah, oh sudah, nah, gitu kan. Tadinya mau pakai Google Jamrut itu takutnya ada yang nggak terinstall di HP, jadi udahlah pakai Google Form aja. Oke ya, kita lanjut ya sambil nunggu yang belum selesai, mudah-mudahan segera selesai. Nah, terakhir salam dan bahagia. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong Bapak Johan. Luar biasa. Pemaparan dari Bapak Johan tadi sangat jelas ya, singkat dan lugas. Baik Bapak Ibu, sudah selesai rangkaian agenda diskusi. Ada lagi Pak Johan yang mau, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait pemaparan dari Bapak Johan Kurniawan tadi. Pak Ervan ya mungkin ya. Pak Ervan, supaya kita ada mungkin terkait ini Pak Ervan. Terkait ini boleh. Terkait tadi, Ya. Pak Ervan. Tanggapan atau mau bertanya Pak Ervan? Boleh bertanya atau terkait pertanyaan ini? Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta tolong dijelaskan lagi Pak? Bagja, oke. Bagja.
Ini. Yang ini atau yang mana? Ya ini Pak. Ini ya. Iya. Yang belum jelas apanya itu. Ya. Bagja itu adalah sebuah cara, ya, sebuah runut atau tuntunan untuk kita mengapresiasikan terkait dengan inquiry apresiatif. Nah, kita tentunya perlu tahu dulu sebelum ke bagja ini, inquiry apresiatif itu apa dulu? Kan gitu. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Artinya segala sesuatu yang berbasis kekuatan yang dikembangkan oleh guru-guru atau sekolah itu berarti kita sudah menggunakan inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan inquiry apresiatif ini, Bapak dan Ibu, kita memiliki rambu-rambu atau tahapan, yaitu bagja. Bagja itu hanya supaya kita dalam artian mudah mengingat lah ya. Oh iya, bagja. B-nya apa tadi? Ya, terus kedua A-nya yang pertama kan gini. Untuk memudahkan, sama dengan tadi saya buat sikap. Sikap itu hanya urutan supaya kita mudah. Oh, S-nya apa? K-nya apa? Gitu. Sama dengan ini. Dalam artian apa ya? Penanda. Penanda. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda seperti saya sampaikan tadi, bahagia. Di dalam kebahagiaan itu kan kalau orang Sunda mudah mengingatnya. Oh, bagja itu bahagia. Oh, bahagia itu ternyata bagja itu B-nya itu ada maksudnya toh. Untuk mengingat itu, ya. Nah, jadi B yang pertama adalah buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Dari kita membuat pertanyaan. Pertanyaannya apa? Contoh kecil ya. Apa yang saya bisa lakukan atau apa yang saya miliki? Itu dulu pertanyaannya. Ya. Terus ambil pelajarannya dari mana? Pertama kita buat pertanyaan. Oh, ternyata saya itu bisanya main atau bisanya saya renang. Ya kan? Setelah pertanyaan itu dijawab sendiri oleh yang bertanya tadi sampai Pak Erwan ya. Pertanyaannya sejak Pak Erwan punya bisanya renang. Ambil pelajaran dari hal yang Pak Erwan lakukan selama ini berkait dengan renang itu apa saja. Nah, baru gali mimpi. Setelah Pak Erwan itu bisa seperti itu, pengennya seperti apa? Ya kan? Maka menggali mimpinya. Oh iya, berarti saya akan mengantarkan anak didik saya di kolam renang itu untuk mencapai prestasi puncaknya di mana? Tingkat sekolah kah, provinsi atau nasional kah? Kan gitu kan? Masuk ke situ baru jabarkan rencana. Untuk mewujudkan mimpi atau menggali mimpi tadi itu, kita jabarkan rencananya. Latihan dulu seminggu berapa kali, latihannya di mana, jam berapa, kan gitu ya. Setelah itu apa? Programnya bagaimana? Diawali dulu dengan pemanasan, inti, pendinginan, refleksi dan lain sebagainya. Baru atur eksekusi. Kita berangkat ke kolam, kita ambil anak-anaknya yang mana, kita latih, kita bina sesuai rencana. Maka itu akan dapatlah nanti bahasanya tujuan atau visi yang kita bangun tercapai. Tapi kalau asal saja tanpa adanya langkah-langkah yang ada di bagja ini, Pak Erwan tentunya akan kesulitan, ya kan? Iya. Terus apa? Kita nggak usah berpikir Bapak Ibu, oh saya nggak bisa main voli, terus anak saya harus bisa, terus Bapak Ibu harus kerja keras. Gimana caranya bisa voli? Bukan itu, tapi berpikir dulu bagaimana kekuatan yang ada dulu, yang Pak Erwan dan kawan-kawan miliki itu apa dulu, yang anak-anak didik juga dimiliki apa. Saya dulu pernah, ini cerita, waktu saya di SD Kristen Bandar Jaya sama di SD 3 Bandar Jaya, saya mengembangkan renang itu sukses. Banyak peserta ikut ekstrakurikuler renang. Tapi begitu saya pindah ke SD 1 Konsewati nggak bisa. Padahal saya sudah coba selama 6 bulan itu ya, bawa mobil saya jemput anak-anak di rumah,
saya bawa ke kolam, saya antar lagi, tapi nggak bisa juga. Kenapa? Karena memang kekuatan mereka, daya apa ya, bakat mereka bukan di sana. Ternyata di atletik. Kenapa saya paksakan ke renang? Nggak akan bisa. Nah inilah, maka dengan adanya Bagja ini kita tertolong Pak Irfan, langkah ini. Betul. Ada lagi Pak Irfan? Cukup? Oke, ya, jadi seperti itu. Ada lagi, monggo, silakan. Bertanya lagi, monggo, ayo. Pak siapa ini yang baju merah ya? Pak Eko. Pak Eko ya, Pak Eko. Silakan Pak Boleh Eko. Pak Eko, kalau mau tanya, monggo. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko, kata Bu Daniar. Yuk, apa yang mau ditanyakan? Terkait apa? Guru apa ini? Guru Beliau guru PJOK, Bu. PJOK. Nah, terkait PJOK apa ini Pak Ya. Eko? Tantangannya, hambatannya. Atau yang lain boleh, Bu. Bu Nur. Boleh ini Nur Alimah. Ya, Nur kan saya sebutkan karena ada dua, jadi yang mau tanya yang mana gitu. Guru agamanya mana? Belum, nggak ada. Oh ya. Tuh. Apa yang mau ditanyakan boleh, Bu Nur? Untuk di kelas apa ya? Ya. Kita menemukan siswa yang tidak bisa membaca dan kelas tinggi itu Pak, setidaknya Pak, kan ada kayak kasus kemarin lulus SD tidak bisa baca. Itu kan kita kan mengikut peraturan Pak ya, tidak ada yang tinggal kelas, semuanya harus naik kelas. Jadi kita benar wanti-wanti Pak, anak itu kita kasih pelajaran terus Pak. Karena jarang ketemu juga, karena kan itu kelas tinggi, belajar kelas rendah. Jadi Nur tuh pengen kalau orang itu ngikut gitu Pak, ikut kayak les, cuma disusah di anak itu Pak. Ada aja alasannya, jauh lah, nggak mau lah, padahal mereka benar-benar nggak bisa dengan huruf aja nggak hafal gitu ABC. Iya. Kita punya yang semangat tinggi, cuma anaknya yang kurang semangat. Betul, betul. Bagaimana Pak mengatasi yang Siap. siswa yang kayak gitu Pak? Ya. Cukup? Oke. Sebelum jawab, apakah ada yang mau membantu saya menjawab? Hah? Gak ada? Kalau nggak ada saya jawab. Yang pertama Bu Nur ya. Yang pertama, kalau dari gurunya sudah, artinya di sini sudah dilengkapi, bagjanya sudah dilengkapi, Bu Nur mampu, ya, terus ibu punya keinginan, ibu punya rencana, udah atur eksekusi, tapi siswanya ternyata tidak, maka sekarang yang harus Ibu Nur lakukan adalah bagja ini diterapkan ke siswanya. Tanyakan dulu sama anak itu maunya apa. Ya, maunya mainan Pak, ya berarti dibuat apa pembelajaran itu dengan cara bermain. Iya kan? Kenapa? Kita tidak bisa menyamakan si A dengan si B. Sama Bu Nur Halimah saya samakan dengan Pak Irfan ya nggak bisa. Ya. Jadi kita harus mampu menggali dulu. Gali dulu. Gali apa? Bukan gali mimpinya, tapi gali pertanyaannya dulu. Pertanyaannya dia itu bisa apa? Maunya seperti apa? Setelah ketemu baru, oh dulu saya kalau ngajar dengan cara seperti itu punya pengalaman pembelajarannya apa? Ambil dulu itu pelajaran yang ada di dalamnya. Yang berikutnya, oh berarti saya dengan cara itu saya memiliki mimpi. Oh berarti dengan anak-anak bermain, dengan permainan yang ada, anak bisa membaca atau mungkin yang lain lah, kesalahan yang lain. Baru ke jabarkan rencana sesuai dengan kemampuan anak itu. Tapi kalau Bu Nur di sini hanya Bu Nur aja yang punya semangat tinggi dan melakukan bagja ini sudah dilakukan, terus siswanya tidak ditanya juga, maka sia-sia. Jadi harus dua arah. Maka di sini Bu disebutkan kenapa di sini ada tulisan yang kolaboratif. Ya, saya sebutkan lagi. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Berarti apa? Tidak hanya ibu saja yang memiliki apa? Semangat.
anaknya juga harus semangat kolaboratif ini. Kalau kepala sekolah dengan gurunya, kepala sekolahnya mau, gurunya nggak mau, omong kosong. Sebaliknya juga gitu, guru sudah berencana tinggi, bermimpi sampai Jakarta, kepala sekolahnya sampai Bakauni nyangkut, ya sudah nggak bakal nyampe Jakarta, kan gitu. Nah ini ya, sekali lagi saya sampaikan, inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif. Ya, yang terpenting lagi adalah berbasis kekuatan. Jadi sebenarnya kalau kita bahas ini, Bapak dan Ibu, yang kita lakukan selama ini sudah sedikit benar lah. Benarnya di mana? Kita soal sudah buat sendiri. Berarti kita tahu dong kekuatan siswa kita sampai mana. Jangan sampai baca aja belum bisa, tapi jenis pertanyaannya panjang kali lebar, sekotak gede gitu. Baca aja masih dieja, suruh jawab pertanyaan, kan sulit. Terus ketika anak nggak bisa, salah siapa? Salah muridnya, salah gurunya juga. Ngapa nggak diajarin baca dulu? Memang seperti saya sampaikan tadi, kalau gurunya mau, kepala sekolahnya nggak mau, repot. Kepala sekolahnya mau, dinasnya nggak mau, repot. Maka korbannya saya, ya. Gitu ya Pak Johan. Iya. Jadi nggak gampang jadi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Meskipun kita sudah luar biasa bagaimana mempelajarinya, tapi ternyata masih banyak hal ya yang harus kita perjuangkan. Ada lagi atau Bu Nur udah terjawab belum? Sudah ya. Ada lagi, satu lagi lah ya, atau gimana? Ya. Bu Faida boleh. Bu Faida ini guru di perpustakaan, Bu, pustakawan. Pustakawan. Nah, itu juga bisa diterapkan di situ ya. Kekuatannya apa? Contohnya, Ibu Faida nggak usah mikir, Pak, saya nggak punya buku PJOK. Bukan. Ngamuk tuh. Bukan. Tapi buku yang ada dipakai dulu, dimanfaatkan dulu, baru kalau ternyata sudah semua dimanfaatkan, baru Pak, saya butuh ini, Bu, saya butuh itu. Ya, kekuatannya dulu digali, baru yang jelek-jelek yang belum ada dilengkapi. Atau mau tanya boleh Bu Faida? Cukup? Oh cukup. Cukup Bu ya. Mungkin itu, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan bermanfaat. Terima kasih. Baik, give applause untuk Pak Johan dulu.